Hari ini kita akan membahas tentang pertobatan dan pelayanan Paulus ya. Di minggu sebelumnya ketika kita membahas tentang kisah Saulus ya, nama Paulus sebelum dia bertobat itu kita sudah paham ya anak-anak ya. Kita sudah tahu bahwa Saulus itu adalah orang yang benar-benar menjalankan Taurat itu dengan sangat-sangat detail ya. Kali ini kita akan melihat ya kisah pertobatan dan pelayanan dari Paulus ini. Nah, yang pertama ya ada agenda kita hari ini. Hari ini seperti biasa Ibu Nidi akan ingatkan kembali anak-anak ya bahwa kita akan mulai dari jam 11. Dari jam 11 itu sampai 11.15 kalian belajar ya secara mandiri dari video yang sedang Ibu Nedi bawakan ini. Selanjutnya kalian akan Ibu Nedi minta untuk membaca kisah para rasul 9. Ya, itu berkaitan dengan pertobatan dari Paulus. Dan yang terakhir kita akan ada Zoom meeting ya anak-anak ya. Tolong bergabung di jam 11.25, 25 menit ya, lewat dari jam 11 atau 5 menit sebelum jam setengah 12 ya. Oke. Nah, apa yang akan menjadi agenda kita, pembahasan kita di hari ini ada 3 hal ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah pertobatan Paulus, kisah tentang pertobatan Paulus ya. Terus kita akan belajar tentang pelayanan Paulus setelah dia bertobat. Dan yang terakhir kita akan mempelajari apa sih ya pelajaran penting dari kisah ini. Kenapa kita perlu mempelajari tentang pertobatan Paulus, tentang pelayanannya Paulus. Kenapa dia begitu penting untuk dipelajari. Nah, kita mulai dari yang pertama ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kisah pertobatan Paulus ini. Nah, anak-anak seperti yang Ibu Nini sudah pernah sampaikan sebelumnya. Ya ini adalah satu lukisan ya atau gambaran ya ketika dia itu di dalam perjalanannya ke Damsyik ya anak-anak ya. Dia itu bertemu dengan Tuhan ya, bertemu dengan Kristus ya. Nah, Ibu Nidi mau ingatkan kembali bahwa Paulus ini adalah seorang Farisi ya anak-anak ya, sangat taat ya, sangat kental. Ibaratnya itu kalau kalian minum susu, itu susunya tuh dibikin sangat kental ya, benar-benar kental sekali ya, menjiwai peran sebagai seorang Farisi dengan apa? Dengan giat ya, dia menganiaya jemaat luar biasa. Ibu ini sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, Paulus itu ketika menganiaya jemaat itu dicari dari satu rumah ke satu rumah. Masuk ke rumah-rumah, diseret keluar orang yang ada di rumah itu, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan ya, ketika kita bicara tentang awal mula penganiayaan ya terhadap jemaat mula-mula ya, Stefanus adalah orang pertama ya di situ ya. Dia pun hadir. Ketika Stefanus itu dilempari dengan batu, Saulus ini sebelum dia punya nama berubah jadi Paulus ini hadir di situ. Nah, semangat ya, dia sangat bersemangat karena dia merasa bahwa ini adalah hal yang benar. Kepercayaan kita terhadap Taurat ini adalah satu hal yang sangat penting untuk dipertahankan. Jadi Yesus yang disebut Kristus itu bukan Mesias yang dijanji-janjikan di dalam Taurat, bukan dia. Jadi perlu untuk dihabiskan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saking semangatnya dia ya, dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain ya. Yang pertama itu penganiayaan terjadi itu di Yerusalem ya, karena pusat peradaban orang Yahudi ya, tempat beribadahnya orang Yahudi ya itu ada di Israel lagi, di Yerusalem. Jadi ketika dari Yerusalem itu dia mulai pindah di kota-kota sekitar dari Yerusalem itu ya, dia ke Damsyik ya. Di dalam perjalanannya dia ke Damsyik, tiba-tiba ya Ibu Nedi ambil Alkitabnya.
Ya anak-anak ya, ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik ya, dia memikirkan ya bagaimana caranya nih, saya harus menganiaya ini orang-orang nih, harus cepat dibereskan nih orang-orang yang percaya kepada Yesus yang disebut sebagai Mesias ini nih, supaya ajaran ini tidak merambat kemana-mana. Tetapi di dalam perjalanannya ke Damsyik ya anak-anak ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga dituliskan dengan begitu jelas ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Sama kayak kalian ada di sebuah panggung yang besar, dari yang gelap, begitu tiba-tiba ada lampu sorot yang menyoroti kalian. Kalian sampai tidak bisa lihat yang lain-lain karena begitu silaunya. Ya anak-anak ya. Dan dia langsung rebah, jatuh ke tanah. Ya anak-anak ya. Dan tiba-tiba dia mendengarkan suara yang berseru ya, bilang apa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Aku yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis dengan huruf kapital. Ya anak-anak ya. Dan dia berjumpa dengan Kristus di situ ya. Karena itu dengan jelas ya. Kok dia menganiaya jemaat tapi aku yang disebutkan. Aku siapa? Ya. Dan karena dia melihat sinar kemuliaan itu tuh, akhirnya matanya menjadi buta. Ya, anak-anak ya. Dari peristiwa ini, ya, dan ternyata dia itu tidak sendiri ya anak-anak ya, tetapi dia bilang begini, akulah Tuhan bilang begini ya, siapakah engkau Tuhan? Ya, Saulus bertanya ketika ada suara yang berseru ya, menanyakan ya, Saulus, kenapa lu aniaya beta? Terus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sangat manis ya anak-anak ya. Ini satu perjumpaan yang kita tidak bisa ketemu di dalam kisah lain ya. Kristus sendiri yang sudah naik ke sorga datang menjumpai Saulus. Ya, orang yang paling benar-benar gigih untuk menganiaya jemaat. Dan di ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kalian lihat ya, ketika Paulus itu, ya sebelumnya dia adalah Saulus ya, di dalam perjalanannya ke Damsyik itu dia tidak sendiri anak-anak ya. Ada banyak orang ada di situ. Sehingga bukan hanya dia sendiri yang mendengarkan, tetapi ada teman-teman seperjalanannya yang mendengarkan. Ya anak-anak ya, wah kalau Ibu Neri kayak gitu, pasti ketemu justru ngeri ya anak-anak ya. Ini sebuah pertemuan yang sangat menegangkan, karena kalian ada di situ, hanya mendengar suara, tapi tidak melihat rupa. Ya anak-anak ya. Karena dia melihat cahaya itu mengelilingi dia, akhirnya matanya menjadi buta ya anak-anak ya. Dan akhirnya kita masuk di dalam ini. Ya. Setelah perjumpaan dengan Kristus, setelah perjumpaan yang begitu singkat ya anak-anak ya, singkat ya. Kristus hanya menanyakan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Kristus tidak ada di situ. Yesus Kristus sudah naik ke surga. Yang dianiaya adalah jemaat-jemaat. Nah, akhirnya dia ini anak-anak ya, retreat. Retreat itu artinya itu menarik diri, berdiam diri ya anak-anak ya, dan memikirkan, merenungkan kembali apa yang sudah selama ini dia kerjakan. Jadi setelah itu ya si Saulus ini menarik diri ya, dia pindah ke tanah Arab sebelum ia memulai pelayanannya. Ya, tetapi sebelum ia ke tanah Arab ya anak-anak ya, di ayat ke-8 itu menjelaskan bahwa teman-teman seperjalanannya itu yang menuntun dia ke Damsyik. Kenapa? Keadaannya itu dari yang bisa melihat tiba-tiba buta. Butanya berapa lama Ibu Nedi? Di ayat ke-9 itu dijelaskan. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Coba kalian bayangkan ya. Kalian dari orang yang benar-benar bisa melihat, tiba-tiba sampai bisa melihat. Pasti ada rasa kaget ya. Sehingga Paulus itu tidak makan, tidak minum,
dan benar-benar tidak melihat ya. Di ayat yang ke-10 ada seorang murid Tuhan. Ya anak-anak ya. Namanya Ananias. Ya anak-anaknya. Nah, di dalam firman Tuhan ya, Tuhan itu berfirman kepada Ananias bilang, "Ini aku Tuhan." Kepada Ananias dalam satu penglihatan ya, Ananias ya, Tuhan panggil nama Ananias dan Ananias menjawab, "Ini aku Tuhan." Nah, si firman Tuhan berkata bahwa Ananias perlu untuk pergi ke sebuah jalan bernama Jalan Lurus. Ini nama jalan ya anak-anak ya. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, di ayat 13 jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ya, berarti Paulus ini kejahatannya itu ya, tindakan penganiayaannya itu tuh sudah sangat terkenal di antara kalangan jemaat-jemaat mula-mula waktu itu ya. Dan ya, di ayat ke-14, "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Jadi Ananias masih tawar-menawar nih, di dalam penglihatannya dia bilang, "Tuhan, ini orang nih terkenal loh. Dia bunuh orang, dia siksa orang, dia aniaya orang. Dan dia dikasih kekuasaan penuh oleh imam-imam kepala orang Yahudi ya, untuk menganiaya dan menghabisi." Ya, di sini ya, untuk menangkap ya semua orang yang percaya kepada Yesus gitu ya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Sangat mencengangkan ya anak-anak ya, ketika Tuhan boleh memilih seseorang itu ya, di luar dari prediksinya kita. Ini orang luar biasa kejam, kok Tuhan pilih dia ya? Seperti itu. Dan dikatakan lebih lanjut lagi bahwa alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sangat keren ya anak-anak ya. Ketika kita di zaman itu pasti yang ada dalam pikiran kita, ini orang jahat loh, mencengangkan loh pilihan Tuhan. Tetapi karena kita sudah ada di zaman sekarang dan Alkitab ini sudah dibukukan, kita tahu bahwa akhirnya pilihan Tuhan itu tidak pernah bersalah. Paulus menjadi disebutkan ya anak-anak ya di dalam beberapa jurnal yang ini dibaca bahwa dia itu disebutkan sebagai rasul terakhir ya. Nah, lalu pergilah Ananias ke situ. Nah, di ayat yang ke-16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku." Ya, anak-anak ya. Tuhan itu kalau mendidik seseorang yang sudah dia pilih itu tidak pernah setengah-setengah, tetapi sangat total. Dan di ayat yang ke-17, "Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput ya, seperti ada selaput itu seperti lapisan tipis yang ada di mata itu terbuka. Ya anak-anak ya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, ya akhirnya ya, siapa yang tidak perlu makan ya anak-anak ya, Paulus juga butuh makan karena dia 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Dan akhirnya anak-anak ya, dari sinilah Saulus itu menyadari ya anak-anak bahwa tindakan yang dia lakukan selama ini itu tidak benar. Dia melihat segala sesuatu itu menjadi jauh lebih jelas. Ya anak-anak ya. Dan di masa 3 hari itu dia benar-benar Tuhan kasih kesempatan untuk merenung kembali, berefleksi kembali. Apakah benar atau tidak apa yang dia lakukan. Nah,
Ya, kita masuk ke dalam pelayanan Paulus ya anak-anak ya. Dari kisah dia itu buta, Tuhan kasih tunjuk bahwa kamu tuh aniaya aku loh sebenarnya loh. Terus Ananias diutus oleh Tuhan dan dia bisa melihat ya anak-anak ya. Seperti tadi yang Ibu Nini sudah jelaskan sebelumnya bahwa dia mengambil waktu untuk berefleksi dan benar-benar memperdalam apa yang dia sudah pelajari ya. Dan anak-anak, kita sampai di kisah di Antioquia. Jadi dari Damsyik, terus Paulus ini dibawa ya oleh Barnabas ya, seorang pemimpin jemaat di Antioquia. Sehingga di sana Paulus itu mulai aktif melayani firman Tuhan. Nah, dia itu sama seperti guru dan murid ya anak-anak ya. Paulus itu dilatih untuk melakukan pelayanan firman Tuhan di bawah pengawasan Barnabas. Yang kemudian ya anak-anak ya, atas kehendak Tuhan, Barnabas dan Paulus ini melakukan perjalanan misi ke seluruh wilayah kerajaan Romawi. Ya anak-anak ya, itu ada di dalam Kisah Para Rasul 19. Ya anak-anak ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 ya. Dan akhirnya di pasal yang ke-13 itu Barnabas dan Saulus itu diutus. Namanya masih Saulus ya anak-anak ya ketika dia di Antioquia. Nah, di dalam perjalanan misinya ini ya, karena Paulus ini seperti yang Ibu Nini sudah bilang sebelumnya, dia itu orang Farisi tapi berkewarganegaraan Romawi. Kenapa Romawi ini ada di sini anak-anak? Karena di waktu itu tuh bangsa Yahudi ini dijajah oleh bangsa Romawi. Romawi itu punya wilayah kekuasaan yang sangat jelas. Sama kayak misalnya Indonesia ini dijajah oleh misalnya Inggris. Nah, di zaman itu orang-orang Yahudi itu dijajah oleh Romawi ya anak-anak ya. Dan di dalam perjalanan misinya ini ya, Paulus yang sudah mengenal budaya non-Yahudi ini, karena kan kalau kalian ingat ya, coba ingat-ingat lagi, ayo. Paulus itu tinggal dan asalnya dari mana? Dan dia punya kewarganegaraan apa ya? Sehingga dia itu lebih paham bagaimana cara melakukan pendekatan kepada orang yang bukan Yahudi. Ya, anak-anak ya. Nah, ini luar biasa ya. Di dalam poin yang ketiga ini ya, Ibu Nedi mau kalian lihat bahwa Tuhan itu kalau pilih orang, sonde pernah salah. Tuhan pilih orang pasti tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan sesuai dengan budaya yang sedang berkembang di saat itu. Ya anak-anak ya. Nah, setelah di Antioquia ini anak-anak ya, ada yang namanya awal mula pelayanan Paulus. Nah, karena dia itu tadi seperti Bu Nedi bilang ya, dia orang Farisi, dia orang Yahudi. Secara keturunan itu dia orang Yahudi, tapi kewarganegaraannya adalah Romawi. Sehingga dia benar-benar gampang dan mudah masuk untuk bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Nah, tetapi karena selama ini anak-anak ya, Yahudi itu dalam tanda kutip sangat eksklusif ya. Karena mereka benar-benar budayanya satu, komunitasnya satu. Jadi kalau berkomunikasi itu sangat gampang. Tetapi ketika Kristus itu boleh ada dan boleh berkarya dan boleh akhirnya punya akhirnya ada jemaat mula-mula ya anak-anak ya, sehingga ada konflik di sini. Kepercayaan kepada Kristus itu hanya boleh untuk orang Yahudi saja. Tidak boleh untuk orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga anak-anak ya, ada persidangan di Yerusalem untuk memutuskan konflik ya. Apakah keselamatan itu tuh hanya untuk orang Yahudi Sako? Ataukah untuk semua orang bahkan bukan non-Yahudi? Jadi itu ada di dalam Kisah Para Rasul yang ke-15. Kalian boleh baca ya, sidang di Yerusalem. Dan ada 3 hal yang diputuskan di dalam sidang ini.
sehingga menjadi awal mula dari pelayanannya Paulus. Ya anak-anak ya. Nah, untuk menikmati karya keselamatan Yesus tidak harus menjadi Yahudi terlebih dahulu. Yang kedua, orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi. Ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, Paulus mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang berbahasa Yunani. Kenapa? Karena seperti yang tadi Ibu Nidi sudah jelaskan, dia berkewarganegaraan Romawi sehingga dia fasih berbicara dalam bahasa Yunani. Dan perjalanan pelayanan Paulus ya, ketika dia diutus untuk melayani orang-orang non-Yahudi, ya anak-anak ya, Alkitab itu mencatat ya bahwa banyak jemaat-jemaat baru yang dia dirikan, terus banyak surat ya, kalian bisa lihat ya, surat-surat dia itu ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Efesus ya, sampai di Filemon. Nah, Paulus ini anak-anak ya, dia itu dianggap sebagai sebagai pemimpin orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Kalau kalian baca di Kisah Para Rasul itu ada di situ bahwa dia beberapa kali itu dimasukkan ke dalam penjara. Sampai akhirnya dia itu dihukum mati oleh pemerintah Romawi. Ya, lah Bu, kan dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia akhirnya dimasukkan penjara? Ingat ya anak-anak ya, di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah kita bahas, Tuhan itu berdaulat. Bahkan di dalam penderitaan yang kita alami. Nah, ini adalah poin terakhir ya, apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Paulus ini. Ya. Yang pertama, Tuhan mampu mengubah masa lalu yang gelap dan menjadikan kita itu punya masa depan yang indah. Tergantung bagaimana kita berespon terhadap panggilan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan pakai kerikil-kerikil kehidupan untuk mengingatkan kita bahwa Ia memegang kendali atas hidup kita. Jadi anak-anak, poin pertama dan poin kedua ini mau menekankan bahwa kehidupan kita itu berjalan ke depan. Jadi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami di sini bahwa masa lalu itu ada di belakang. Seburuk-buruknya masa lalu, bagaimana kita boleh ya berespon untuk semakin hari hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ia membentuk dan mempersiapkan kita untuk melayaninya. Ya anak-anak ya, Paulus yang begitu kejam pun Tuhan pakai dan Tuhan bentuk untuk melayani Tuhan. Dan ingat ya, prosesnya itu tidak hanya sebentar. Dia itu 3 hari buta, 3 hari tidak makan dan minum. Dia ketemu Ananias, setelah dia ketemu Ananias, dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia dengan Barnabas dulu, dia belajar bagaimana melayani, baru dia diminta untuk melakukan pelayanan. Tetapi panjang ya prosesnya anak-anak ya, tidak ada yang instan di dalam kita mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, ketaatan Paulus ini membawa dia ke dalam pertumbuhan rohani. Sampai akhirnya hari ini kita belajar satu tokoh besar yang ada di dalam Alkitab. Ya anak-anak ya. Dan Ibu Nedi mau ingatkan kembali, kenapa kita boleh mempelajari seorang tokoh bernama Paulus? Ya, karena 4 hal ini. Tuhan pegang kendali atas mengubah hati seseorang yang begitu jahat ya anak-anak ya, menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dari pelayan Tuhan ini kita belajar ya, bagaimana Allah boleh berkarya di dalam ketaatan-ketaatannya Paulus, di dalam tulisan-tulisan Paulus, bahwa
keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Bahkan kita pun yang bukan turunan asli Yahudi ini boleh diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Oke, sudah sangat panjang ya anak-anak ya. Oke, yang terakhir Ibu Nedi hanya mau mengingatkan bahwa kita akan ada Zoom meeting di jam 11.25. Sampai berjumpa. Dadah.